Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini jumpa kembali dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel pada sesi kedua dalam pelajaran 5 Ayo Membayar Zakat. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, pada video pembelajaran yang pertama telah Pak Nas jelaskan tentang zakat. Apa itu zakat dan dalil-dalilnya apa saja. Kemudian zakat dibagi kepada berapa macam. Baik, kita akan mulai membahas tentang zakat mal. Zakat mal yaitu sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Zakat, kata kuncinya ada dua, yaitu nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh setiap muslim. Sedangkan haul adalah batas waktu mengeluarkan zakat sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya ada yang 1 tahun, ada yang setiap kali panen. Nanti akan kita jelaskan lebih detail dan lebih rinci. Zakat harta itu hukumnya wajib bagi yang tergolong mampu atau kaya. Kewajiban pembayaran zakat itu tentu harus sesuai dengan ketentuan atau syarat agama, yaitu mencapai nisab dan haul. Berikut benda atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat harta yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu ada 3 jenis. Yang pertama jenis unta, yang kedua jenis sapi atau kerbau, dan yang ketiga jenis kambing atau domba. Nisab atau batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya, zakat binatang ternak sesuai dengan jenisnya masing-masing. Adapun nisab atau batas minimal hewan unta yang wajib dizakati adalah 5 ekor. Untuk nisab zakat sapi atau kerbau adalah 30 ekor. Dan nisab zakat kambing atau domba sebanyak 40 ekor. Bila kurang dari nisab tersebut, maka tidak wajib dizakati binatang tersebut. Atau misalnya dari ketiga jenis binatang tersebut kita jadikan sebagai alat untuk mencari nafkah. Misalnya unta dijadikan alat transportasi menghasilkan uang, kemudian sapi atau kerbau dijadikan membajak sawah untuk menanami padi ataupun ladang.
atau juga diperas susunya. Kemudian domba diperas susunya, maka binatang tersebut walaupun sudah mencapai nisab tadi tidak wajib dizakati karena sudah dipergunakan untuk mencari nafkah. Nah, sementara zakat dari ketiga jenis tadi adalah binatang yang murni dipelihara tanpa dipergunakan sebagai penghasil mencari nafkah. Anak-anak sekalian, zakat mal berikutnya adalah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, dan uang. Emas, syarat zakat emas ialah emasnya milik sendiri, bukan milik orang lain, atau emas titipan, atau emas jualan, dagangan. Sebab emas yang dijual atau diperdagangkan itu nanti terkena zakatnya adalah zakat hasil perdagangan. Sementara yang kita bahas di sini adalah emas dan perak milik sendiri yang dipakai. Berapa nisabnya emas? Emas itu sama dengan 85 gram emas. Kalau kita memiliki emas sebanyak itu 85 gram, maka kita sudah terkena wajiban membayar zakat emas. Kapan itu? Pada 1 tahun kemudian. Misalnya tahun ini kita mendapat emas sebanyak 100 gram, maka itu sudah cukup nisabnya untuk membayar zakat. Tapi tidak langsung kita bayar zakat. Kapan? Pada setahun kemudian, ditandai dengan tanggal saat kita menerima emas tersebut. Maka hitung setahun kemudian kewajiban zakat emas itu wajib dikeluarkan. Itu namanya haul. Berapa besar zakatnya? Yaitu 2,5% dari total emas yang kita miliki. Harganya ya, harga emas tersebut berapa? Misalnya harga emas 1 gramnya itu 500.000, maka dikalikan dengan 100 gram, otomatis total harga tadi dikalikan 2,5%. Itulah yang wajib dizakati. Begitu pula dengan perak. Syarat wajib zakat perak itu bila mencapai nisab dan haul ya. Berapa nisabnya? Batas minimalnya adalah 200 dirham atau kira-kira setara dengan 595 gram besar peraknya. Dan besaran zakatnya pun sama, 2,5% dari jumlah perak yang dimilikinya. Berikutnya adalah zakat uang. Nisab uang disamakan dengan nisab emas. Jadi jika seorang memiliki uang simpenan berupa rupiah, dolar, real, dan sebagainya yang sama nilainya dengan harga emas seberat 85 gram atau lebih dan telah cukup haulnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5% dari jumlah uang yang dimilikinya. Misalnya harga emas kalau di total 85 gram itu misalnya sejumlah 60 juta misal. Kita punya tabungan sejumlah 65 juta. Maka itu sudah terkena wajib zakat uang. Hitung dikalikan 2,5%-nya. Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pun kalau sudah 1 tahun. Artinya ketika kita memiliki uang 65 juta, saat itu tanggal misalnya bulan Agustus, maka bulan Agustus tahun depan kita wajib zakat uang tadi sebesar 2,5% dari 65 juta. Zakat mal berikutnya adalah hasil pertanian dan buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan tidak sama dengan emas dan perak, tapi dibatasi bila telah mencapai 5 wasak atau sama dengan setara dengan 700 kg. Jadi zakat hasil pertanian dan buah-buahan ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanaman yang diairi dengan air hujan, air tada hujan atau air kali
dan tidak memerlukan biaya dalam menyiramnya, maka besarnya zakat adalah 10% dari hasil panen keseluruhannya. Yang kedua, tanaman yang diairi dengan air sumur atau air yang memerlukan biaya untuk menyiramnya dan sebagainya, maka besarnya zakat sebanyak 5% dari keseluruhan hasil panennya. Artinya, sebagaimana telah Bapak jelaskan pada waktu kelas 5 dulu, bahwa zakat hasil pertanian ini ada yang 10%, ada yang 5%, tergantung dari bagaimana cara menanam dan menyiramnya, ya. Kalian masih ingat tentunya. Kemudian haulnya pun berbeda dengan zakat hewan ternak ataupun zakat emas dan perak. Haulnya adalah setiap kali panen. Jadi setiap kali masa panen, maka kewajiban membayar zakat hasil pertanian sudah jadi kewajiban kita. Itu kalau telah mencapai nisab atau batasan minimal tadi, itu sebesar 5 wasak atau sejumlah 690 kg, kalau digenapkan menjadi 700 kilogram atau 7 kuintal. Kalau kurang dari itu belum wajib bayar zakatnya. Zakat mal berikutnya adalah hasil perdagangan. Nisab dari zakat perdagangan adalah sama dengan 85 gram emas. Artinya begini, apabila hasil dagangan kita atau nilai dagangan kita telah mencapai nisab dan telah lewat dari masa 1 tahun perdagangan sejak barang didagangkan atau diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Artinya begini, ketika kita mulai berjualan atau berdagang, total perdagangan yang akan kita jualkan sejumlah, misalnya kalau dihitung uangnya 100 gram emas, ya, berarti sudah terkena wajib zakat. Tapi tidak saat itu, setahun kemudian pada saat kita berjualan, ditandai misalnya bulan Agustus, maka Agustus tahun berikutnya sudah terkena wajib zakat. Zakat apa? Zakat hasil perdagangan. Itu yang disebut masa 1 tahun perdagangan, bukan dari Januari ke Desember. Tergantung kapan dia mulai berjualannya atau berdagangnya, maka saat itu pula ditandai sebagai awal tahun perdagangan. Sampai setahun kemudian atau 12 bulan kemudian, maka pada bulan Agustus berikutnya dia disebut 1 tahun perdagangan. Zakat mal yang terakhir adalah rikaz atau harta terpendam atau disebut juga harta temuan. Rikaz adalah harta terpendam, yaitu berupa emas atau perak yang ditanam di dalam tanah. Apabila kita menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Misalnya kita menemukan di ladang pertanian, kita menemukan sebongkah emas. Ketika ditimbang itu ada misalnya ada 1 kilogram emas. Maka kalau emas itu memang murni tidak ada pemiliknya, itu disebut harta rikaz atau harta temuan terpendam. Wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? Yaitu 20%. Kalau dia 1 kilo berarti 1/5-nya. 1/5 dari emas tadi. Ya, tinggal dihitung saja. 1 kilo 1/5-nya berapa. Yang jelas, bila kita menemukan harta terpendam seperti emas atau perak, bila jumlahnya berapa yang kita temukan, maka nilai zakatnya itu sebesar 20% atau 1/5 dari barang yang kita temukan itu. Apapun ya, dan berapapun itu. Nah, anak-anak sekalian, Bapak kira cukup penjelasan tentang zakat mal pada kesempatan kedua ini.
Nanti untuk lebih detailnya kalian baca sendiri di buku paket dan bisa di searching di Google atau di buku-buku referensi lainnya, silakan ya. Dalam video ini Bapak hanya menjelaskan sepintas saja, sekilas saja. Untuk bahan lebih lengkapnya silakan kalian cari nanti di buku-buku tentang panduan zakat fitrah dan zakat mal ya. Karena kalau dijelaskan secara detail di sini tidak cukup untuk 1 jam video ya. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Anas jelaskan tadi kalian bisa memahami, karena ini berkaitan dengan hukum zakat yang telah Bapak jelaskan pada kelas 5 dulu, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Bapak kira sekedar mengingatkan saja dan mengingatkan kembali pengertian kalian, ingatan kalian tentang zakat. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ingatkan sekali lagi, tontonlah video pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian sampai tuntas agar tidak gagal paham. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.